Halo guys, seperti biasa gue akan menceritakan kasus ya, yang kasus lagi viral ini, kasusnya Vina Cirebon yang menurut gue belum usai, dan juga banyak misteri yang harus kita pecahkan. Dan beberapa kasus kali ini ya memang ada beberapa yang membuat netizen itu harus membuat jari mereka itu berselancar, dan itu mencari informasi nih, siapa sebenarnya pelaku-pelaku yang sudah tega melakukan tindak kriminal kepada si Vina. Dan memang baru-baru ini juga polisi menangkap seorang pria yang bernama Egy, dan juga ada beberapa tersangka yang memang belum didapatkan, dan juga terkhususnya si Linda ini juga nggak tahu di mana rimbanya kan, menghilang begitu aja. Nah, ini kita ambil dari podcastnya Atta. Nah, kita ambil cuplikannya. Ada seorang indigo yang bernama Priscilla. Nah, dia pun menjelaskan terkait benar atau enggaknya bahwasanya seorang yang sudah meninggal, jin koinnya itu bisa menjelaskan ke manusia terkait apa yang telah dilakukan kepada dirinya sebelum dia detik kematiannya. Nah, ini benar apa enggak? Nah, inilah si Priscilla ini dalam sudut pandang indigo. Nah, bagaimana kisahnya? Ya udah, kita bahas. Simak ceritanya berikut ini. Oke, gitu. Jadi yang kamu lihat kan istilahnya voice note ini bisa dibilang kan ini hal gaib gitu ya. Iya. Hal yang apa ya? Berarti ada hal gaib yang masuk ke Linda. Nah, yang kamu lihat sebagai indigo itu yang masuk Vina atau siapa? Nah, kalau dibilang arwahnya, menurutku memang bukan, karena sejauh ini aku jadi indigo, selama ini aku pernah melihat arwah orang yang sudah meninggal, tapi itu dia tidak melihat aku. Jadi kayak misalnya waktu itu saudaraku ada meninggal, aku tuh ngelihat dia, aku ngelihat tanteku berdiri cuma di belakang anaknya, ngeliatin anaknya. Aku di sini posisinya bisa ngelihat dia, tapi nggak bisa berkomunikasi sedikit pun, Kak. Dan itu memang kayaknya sampai 7 harian deh. Kalau 40 harian gitu aku nggak tahu tuh, nggak ketemu lagi. Tapi sampai 7 harian itu aku masih melihat tanteku tuh ada di sekitaran anaknya. Tapi kalau komunikasi tuh enggak. Nah, sampai akhirnya aku yakin banget kalau setiap orang yang meninggal akan selalu ada jin yang meniru kita. Yang benar-benar, kamu pernah dengar tentang Corin? Iya, Corin. Iya. Corin yang selalu ada di setiap manusia itu ada gitu ya. Betul. Jadi dia akan mengcopy semua perilaku kita dan akan berupaya menjadi seperti kita ketika nanti kita sudah tidak ada. Apabila memang urusan kita secara dunia itu belum tuntas. Oh, jadi ini menurut kamu jin Corin? Betul. Yang istilahnya dia tahu kejadian itu. Iya, dia menyampaikan karena memang sebenarnya kalau dulu itu yang aku dengar nyatanya ya, case ini ditutup menjadi case kecelakaan tunggal. Awalnya. Iya. Sampai akhirnya dari pihak keluarga berani untuk membawa bukti si VN itu dan menyatakan bahwa ini tuh suara adik saya. Saya yakin ini suara adik saya. Coba dicek sekarang kalau kecelakaan tunggal kenapa motor adik saya tidak hancur? Itu selalu jadi pertanyaan keluarga yang memang mungkin awalnya mereka nerima aja kali ya, Kak. Karena mereka kalau yang aku lihat sih secara keseluruhan keluarga Vina memang mereka orang yang merasa tidak mempunyai power. Jadi untuk speak up tuh nggak seberani sekarang kalau dulu ya, Kak. Sekarang banyak media-media yang bantu speak up. Betul. Jadi besar. Jadi kalau keadilan itu mungkin mereka bisa dapetin lah ya, gitu ya, Kak. Semoga. Iya, jadi kalau dulu tuh nggak kayak sekarang gitu, makanya kakaknya berani membawa bukti itu dan kebetulan bukti itu memang viral. Jadinya polisi buktinya tuh voice note itu. Iya, dan video kalau nggak salah ada videonya juga. Ada video juga. Iya, video, karena katanya si sahabatnya ini beberapa kali dirasuki sama Vina yang minta tolong. Entah itu minta tolong untuk ada barang kesayangannya atau apa, pokoknya ada sesuatu permintaan lah gitu. Dan akhirnya setelah itu viral barulah dicari tahu dan memang dapat pernyataan dari si pelaku-pelaku yang memang mereka menyatakan bahwa iya mereka melakukan apa yang dikatakan persis dengan VN itu. Gitu. Jadi bisa dibilang yang disampaikan sama Corin ini yang udah seperti Vina ini semuanya benar dong? Benar, karena pandangan indigo benar? Iya benar, karena bahkan kalau dibilang kejadian nyatanya lebih parah atau enggak. Oh, berarti memang kalau menurut indigo itu ya apa yang terjadi kemarin itu, kerasukan itu ya benar. Nah, yang disampaikan oleh Jin Corin itu tuh Lebih parah kejadian nyatanya, Kak. Lebih parah nyatanya? Iya, karena kalau yang aku lihat berdasarkan, maksudnya kalau kita tarik mundur ya, dari yang aku lihat ini, menurut aku kejadian yang aku dapetin itu emang ini sesuatu hal yang memang sudah direncanakan untuk menculik almarhumah. Jadi emang mau diculik, berbuat tidak senonoh ya ke beliau, tapi tidak sampai meninggal. Oh, jadi emang pengen disiksa? Iya. Oh, memang benar ya. Di awal itu memang niatan mereka untuk menghilangkan nyawanya si Vina ini ya memang nggak ada. Cuman karena itu tadi matanya si Vina ini kebuka, ya akhirnya takut, khawatir, jadi mereka pun akhirnya merencanakan menyelamatkan nyawanya si Vina ini nih. Ya kita tonton lagi. Tapi lebih ke melakukan itu hal yang negatif itu yang kita semua tahu ya di film. Maksudnya itu parah banget. Tapi nggak sampai yang dilindas, nggak sampai yang ibaratnya sampai parah banget sampai dia meninggal ya. Tapi karena adanya perlawanan dari almarhumah dan juga pasangannya yang menyebabkan pelaku tuh ngerasa aduh kenal lagi, karena ada yang kenal pelaku dan juga pasangannya Vina itu kenal. Jadi mereka tuh tahu. Jadi kalau misalnya mereka sampai hidup mungkin ya udah gampang banget ketangkep karena mereka kenal itu siapa. Jadi ketakutan itulah yang muncul sampai akhirnya mereka mengambil benda tumpul di sekitar untuk menghantam mereka berdua.
Jadi kalau ditanya kejadian nyatanya lebih parah atau enggak, lebih parah, lebih parah sadis daripada yang di film. Iya. Jadi yang pas pasangan yang Eki itu ngelihat itu benar tuh ya? Benar Kak. Karena yang aku lihat tuh emang dibawa ke jalan kecil, dan ada beberapa orang yang megangin pasangan itu melihat Vina di apa? Perkaos ya. Perkaos. Iya. Jadi itu dilihat supaya Eki ini ngelihat gitu berarti. Iya. Wah. Separah itu. Dan Yang dikencingin ada lihat nggak sih lihat. adegan yang dikencingin itu? Iya. Itu benar, bahkan yang aku lihat sebelum dia sadar pun. Jadi gini, kalau di film tuh kan Vina pingsan ya. Oke. Iya kan, pingsan sampai akhirnya dia dipaksa buka mata dan dia melihat dengan keadaannya seperti itu. Tapi nyatanya itu kalau yang aku lihat dia bukan pingsan, dia memang kayak gelap pandangannya. Tapi dia sadar tuh, dia dibawa di motor ramai-ramai itu dia sadar, tapi dia nggak tahu di mana. Pas dijatuhin, dia tuh memang udah berusaha untuk melawan lagi Kak. Jadi dia memang ada perlawanan yang aku lihat. Nah, pada saat dia berusaha untuk sadar, itulah momen dimana para pelaku ganti-gantian untuk kencingin almarhumah. Tapi kok ada ya manusia Benar-benar keji, benar berarti ya. Nyampe ngencingin si Vina ini nih. siapa ya setega dan sebejat itu gitu sama manusia? Maksudnya Nah benar tuh, kok ada manusia sekeji dan sebejat itu tuh ngelakuinnya kan. Ya maksudnya udah diperkaos dan sebagainya, udah disiksa gitu, kok masih nyampe mau ngencingin itu tuh. Kok ada manusia kayak gitu tuh? kan dia udah digituin, Iya. diituin gitu. Itu dia Kak, kenapa kalau misalnya aku selalu bilang hantu tuh bener tahu kadang, karena kalau aku dengan aku sebagai anak indigo sahabatannya lebih sering sama hantu. Mereka tuh selalu bilang kalau manusia itu jauh lebih seram daripada kami, karena mereka itu tugasnya memang untuk satu mengganggu iman kita, yang kedua mereka akan menjadi satu bentuk kalau misalnya kita takut. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita takutin baru menjadi bentuk dia. Nah kalau misalnya mereka tuh nggak pernah bisa menyentuh kita, apalagi menyakiti. Tapi manusia itu kan kayak yang kita tahu ya, kasus ini pun kita bisa melihat jelas kok bisa gitu ada manusia yang tega melihat bareng-bareng dan memperlakukan hal yang tidak pantas sama sekali dilakukan ke manusia. Ya itulah sifat hantunya tuh, sifat setannya emang ada di mereka. Jadi yang kamu lihat pelaku ini kan yang tertangkap 8. Nah, Indigo bisa tahu nggak sih yang nggak ketangkep lainnya ada di mana? Nah, kalau di mana mungkin kalau teman-teman indigo lain yang punya kemampuan ke sana mungkin ya Kak. Tapi kalau aku secara pribadi, aku bisa mendeteksi suatu titik tempat kalau aku sudah pernah memegang benda. Misalnya aku pernah megang handphone Kata, terus handphone Kata hilang, aku bisa tahu tuh di mana. Tapi gambarannya cuma gambaran Kak. Oh tadi Kakak ingat deh, Kakak dari kamar, Kakak bawa, kayaknya jatuh di sekitar kamar dan arah mobil, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang belum pernah aku sentuh dan tidak ada hubungan darah atau apapun, enggak sih Kak. Karena sebenarnya indigo nggak sekeren itu Kak. Kalau misalnya kita bisa ngelihat, maksudnya nggak bisa ngelihat persis lokasi ya. Kalau ditanya yang Frisly lihat ada berapa banyak pelaku, justru yang aku lihat bukan 11, memang 12. 12 orang. Jadi yang 11 itu lebih nih. Iya. Jadi yang belum dapet tuh sebenarnya 4 orang nih yang masih harus dicari. Oh, 4 orang. Jadi keadilan untuk Vina ini adalah gimana 4 orang ini juga. Benar berarti deh guys, 4 orang nih pelaku yang belum ketangkep. Ya dapat mengakui kali ya, mengakui perbuatannya dan diberikan hukuman yang setimpal. Nah, berarti kan kamu sempat nge-research kasus ini pada tahun 2018 ya? Iya. 2 tahun setelah kejadian. Nah, yang dari VN itu kan katanya dia ke Jakarta. Benar nggak sih dia itu di Jakarta? Kalau di Si 4 Jakarta orang ini? malah Atau dia ke luar negeri? nah itu mungkin malah ada yang nggak di Indonesia. Tapi kalau misalnya orang-orang itu awalnya ke Jakarta lalu mengubah identitasnya, iya. Karena bisa dibilang salah satu orang yang aku lihat sih lumayan kuat ya Kak posisinya. Maksudnya secara keluarga lumayan kuat gitu. Jadi lumayan terpandang mungkin. Jadi sudah biasa dia melakukan kesalahan lalu aman-aman aja. Jadi dia awalnya mungkin nggak setakut ini sampai akhirnya kakaknya ternyata malah mengkasuskan lagi dan lebih besar. Barulah mulai dia mencuci otak lah, berusaha untuk kayak mengganti identitas, pergi sejauh mungkin, terus juga mengubah penampilan, itu jelas. Nah, kemarin kan ada berita yang katanya satu orang itu dia korban salah tangkap. Ada dengar nggak kamu beritanya? Tahu tuh, sempat lewat juga kan di medsos banyak tuh. Menurut aku, Dan kamu tuh bener sih salah tangkap ya? menurutku setumpul-tumpulnya hukum Indonesia, aku yakin kalau polisi tidak sebodoh dan tidak sejahat itu untuk menangkap orang yang sama sekali tidak bersalah. Mungkin kita sering dengar tentang istilah tukar kepala kalau misalnya narkoba dan lain-lain, tambang segala macamnya aku pernah dengar. Tapi kalau sampai melakukan pembunuhan, itu menurut aku itu tuh ada sidik jari yang dites, dicek, ada bukti BAP juga, dia harus benar-benar sesuai. Jadi polisi itu tidak mungkin membeberkan dulu nih yang gue tahu infonya kayak gini, nggak mungkin. Tapi mereka disuruh untuk bercerita apa yang dilakukan di hari itu. Nah ada yang sinkron nggak? Kalau misalnya ada yang sinkron dan memang diputuskan sebagai tersangka, kayaknya nggak mungkin sampai salah tangkap ya Kak ya. Jadi menurut kamu si Saka ini melakukan juga? Mungkin aja, kan gak ada yang gak mungkin karena sudah ditetapkan menjadi tersangka gitu. Tapi kalau dibilang di antara semuanya katanya ada yang saling gak kenal, ya kan? Ada yang sebenarnya dia tuh bukan anggota geng motor. Bisa jadi karena memang sesuatu yang direncanakan itu sama para pembunuh ini yang aku lihat, emang yang aku bilang itu Kak, tujuannya menculik dan mungkin menarik orang-orang sekitar sana yang untuk ikut-ikutan. Karena kan secara pendidikan juga yang aku lihat memang bukan orang-orang yang mempunyai pendidikan yang layak ya Kak. Jadi mereka mungkin ngerasa ya udah ikut-ikutan aja tapi aman-aman aja toh, nggak menyentuh, maksudnya nggak yang sampai nusuk, nggak sampai bikin apa. Tapi kan dalangnya ini memang yang belum ketangkep ini kan, yang memang masih buron. Nah, ada salah satu kunci kasus ini kan, ini aku sering tanya sama orang namanya Linda. Iya guys, bener guys, si Saka ini juga menurut gue ya termasuk ini, kalau menurut gue termasuk ini soalnya.
karena dia ini dari tampang sama ininya tuh kayak ada menyembunyikan sesuatu gitu, dan dari tampangnya itu ya emang bener-bener gitu, apa ya, memang kelihatan dia tuh orang-orang kriminal gitu. Cuman ini asumsi gua, ditambah lagi pengacaranya itu kan ngeyel bener tuh. Katanya Linda ini kan sekarang masih ada dan hilang. Kamu sebagai anak indigo yang Nah si Linda ini juga kan tiba-tiba hilang nih, kemana nggak tahu, raibnya kemana kan. Ini menambah bukti lagi nih, ini kenapa kok si Linda kalau memang nggak ada masalah kenapa sampai hilang kan sampai sekarang itu tuh. Jadi memang patut nih si Linda ini harus diuber juga nih guys. udah ngeriset kasus ini, pernah bikin video juga tentang Iya, pernah menanggapi kasus ini juga. Kamu lihat Linda ini kan dia salah satu kunci kasus. Tapi kalau dibilang Linda kunci atas kasus ini, ya memang sebenarnya dan seharusnya dia juga terlibat ya. Terlibatnya tuh maksudnya memberikan saksi, menyatakan apa yang dia tahu tentang si orang-orang ini. Karena memang yang aku lihat almarhum dan Linda itu mereka emang teman-teman yang saling kenal nih sama yang anggota-anggota motor ini. Dan anggota geng motor ini memang anggota yang sebenarnya mungkin bukan aku bilang mereka sering ngebunuh ya, tapi lumayan cukup dikenal di daerah Cirebon gitu. Jadi harusnya Linda terlibat sih, entah itu menjadi saksi atau apapun itu. Cuma kalau aku sebagai anak indigo, benar atau tidak, sampai banyak pertanyaan, apa jangan-jangan pura-pura kesurupan ya waktu itu, gitu-gitu kan muncul kan banyak omongan dan pertanyaan dari netizen juga. Sebenarnya bukan pura-pura kesurupan, karena gini, kesurupan dan kerasukan itu beda kata. Kesurupan dan kerasukan beda. Iya, yang setahu Frisly ya. Jadi kalau kesurupan itu dimana aku ngelihat, misalnya kakak di sini, aku ngeliat nih ada makhluk yang nempel di sekitaran kakak, misalnya. Jadi nempel di sekitaran kakak, dia mendekat dan dia menyalurkan apa yang dia rasa. Misalnya itu ternyata Corin dari cewek yang kecelakaan tabrak lari misalnya, dia sedih, nggak tahu kenapa kakak tuh sadar, tapi kakak kok bawaannya mau nangis, itu kesurupan. Tapi kalau kerasukan kakak nggak sadar sama sekali, tubuh kakak dirasuki sama makhluk yang posisinya tuh cukup kuat, katakanlah jin, yang memang dia mampu untuk menceritakan secara detail kejadiannya seperti apa. Jadi kalau yang aku lihat, apa yang dialami sama Linda untuk awal-awal dia kehilangan Vina itu jelas dia tertekan, rasa bersalahnya besar banget. Tapi ini aku nggak bisa beberin rasa bersalah dalam hal apa gitu. Tapi rasa bersalahnya besar banget dan mungkin membuat pikiran dia menjadi kalut yang mengundang makhluk sekitar. Karena kan dia pas mikirin tentang kejadian Vina dong, mikirin kejadian itu, bener-bener dipikirin sampai akhirnya ya mengundang jin Corin atau makhluk di sana untuk masuk dan ngomong gitu apa yang dia rasakan. Cuma kalau sampai dibilang itu jangan-jangan bohong ya kak, dia kerasukan, yang aku lihat enggak ya, karena keluarganya pun sampai bilang itu dia dengar kakaknya pertama kali dengar, kakaknya tuh kayak ngelihat adiknya gitu, kayak ngomong kan, kayak suara adiknya gitu ya, persis kayak suara Vina gitu yang biasa dia dengar, nangisnya, dia tahu adiknya cara nyendirnya kayak gimana kan, sampai minta tolongnya, itu adiknya banget gitu. Karena menurut aku sebenarnya banyak kasus yang mungkin belum terungkap, yang banyak banget jin Corin atau makhluk-makhluk sekitar berusaha untuk menceritakan kejadian nyatanya kan. Untuk keadilan untuk yang dekat sama dia ini gitu ya. Nah, kenapa waktu yang dimasuki itu Linda bukan keluarganya gitu? Apakah jin Corin ini tuh memilih apa gimana? Kalau dibilang memilih pasti. Yang kedua dilihat dari rentannya si yang punya badan. Makanya aku bilang kayaknya Linda ini kalut banget, pikirannya kalut, rentan banget. Jadinya emang gampang banget untuk bukan cuma jin Corin aja yang bisa masuk. Bahkan mungkin ibaratnya kalau di situ ada kuntilanak juga mungkin kuntilanak bisa masuk ke dia dalam keadaannya kayak gitu dengan dia yang susah tidur, ingatnya selalu kejadian itu, ya pasti berat sih gitu. Kayak gitu kan. Jadi yang ngalamin dia. Jadi kalau kita itu bisa kerasukan kalau pikiran kita lagi nggak fokus gitu. Benar. Jadi lagi nggak fokus, lagi sedih, lagi down, itu lebih gampang gitu. Lebih gampang. Atau kita memang kalau sebutannya mungkin iga jarang. Iga jarang tuh keturunannya kita tuh peka. Jadi ibaratnya kakak bisa merasakan tapi kakak nggak bisa lihat. Nah itu juga bisa menjadi tubuh atau mediator untuk makhluk sekitar tuh masuk. Oh bisa juga gitu ya. Oh bisa. Tapi kalau yang ada orang yang meninggal itu katanya sebelum 40 hari katanya masih gentayangan, itu jin Corin apa arwah? Mungkin arwah benar, tapi dia tidak mampu, maksudnya gini, bukan ngeganggu orang gitu. Iya, bukan tiba-tiba ngeganggu orang yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya yang orang juga salah tangkap, banyak banget yang bilang ada arwah gentayangan, arwah penasaran gitu-gitu. Setahu Frisly itu nggak pernah ada kak. Dalam Islam pun nggak ada. Iya, tapi akan selalu ada jin yang meniru dan berusaha menjadi apa yang kita bayangkan. Katakanlah kita habis ngelihat orang gantung diri, kita nih ngelihat, tapi pikiran kita selalu rumah itu bekas ada yang gantung diri, katanya dia suka muncul tahu berdiri. Nah itu kan omongan dari omongan yang membuat masyarakat sekitar percaya dong. Akhirnya ada jin yang berusaha untuk menyerupai dia yang tiba-tiba muncul. Betul, aslinya mah nggak ada. Jadi pikiran harus positif gitu ya. Betul. Nah ini kan sebenarnya cukup unik ya, case yang terpecahkan itu karena sesuatu hal gaib lagi gitu. Yang tadinya tadi Vina ceritain awalnya udah dinyatakan kecelakaan, tiba-tiba ada kayak gini jadi berubah gitu ya. Ada VN yang kerasukan apa kemasukan tadi ya? Iya, kerasukan itu ya. Sebenarnya selain case Vina ini ada nggak sih kasus-kasus lain yang terpecahkan juga karena hal-hal gaib ini? Banyak banget aslinya. Karena mungkin kenapa aku berani bilang banyak, karena aku pernah datang ke rumah sakit dan pernah berhubungan langsung sama dokter forensik maupun juga dari kepolisian yang ternyata banyak banget dari instansi mereka yang kayak aku kak ternyata. Indigo juga? Iya, sebenarnya mereka bisa melihat, tapi mungkin nggak sepenuhnya sama. Kan kalau aku melihat dan
tarik mundur ke belakang. Tapi kalau dokterku tuh dia sesekali ngelihat tiba-tiba nanti dia cuma disamperin, dibisikin. Nah itu sering banget kata dokterku. Jadi pas dokter forensik yang aku kenal itu tuh hebat banget, Mami Hastri. Dia tuh pernah mengungkap, di mana kakak pernah dengar nggak ada kasus perempuan dimutilasi dan dimasukkan ke dalam koper Iya. di pinggir tol ya. Iya, Kalau kan itu ramai banget. Jadi pinggir apa dibuang ya. Itu kan susah banget temuin pelaku karena kepalanya tidak ada kalau kata dokterku waktu itu. Jadi temuin dengan keadaan badan-badan yang sudah terpotong dan tidak lengkap. Dokterku cuma minta tolongnya cuma kalau memang kamu ada dari sesuatu pernyataan saya yang sudah saya tulis itu tidak sesuai sama apa yang kamu rasakan, boleh kok datang ceritain, mungkin ada yang bisa saya bantu. Itu dokter Hastri tuh disamperin, dibisikin gitu sampai benar-benar katanya tuh ngerasa dibisikin, ada yang jelas ngomong kayak sebelumnya tuh pasangannya atau gimana. Akhirnya dokter Hastri menyampaikan itu ke pihak yang memang berwajib ya, yang memang bagian untuk ngurusin hal itu gitu. Sampai akhirnya banyaknya kasus yang sebenarnya itu lumayan susah untuk dipecahkan. Ketemunya katanya kadang cuma kulit aja, ketemunya udah jadi tulang belulang, harus nebak ini umur berapa dan sebagainya. Itu lumayan susah katanya kalau misalnya udah hancur banget. Nah tapi itu dari mereka jin Korenya yang menyampaikan kalau ini tuh kayak gini loh, sebenarnya bukan dia tapi yang ada di rumah, ternyata keluarganya sendiri yang terlibat gitu-gitu. Ada banyak. Akhirnya ketemu pelakunya. Iya, tapi Ya guys, memang kasus ini ya agak rumit sih. Cuman mudah-mudahan ya banyak para peramal nih kayak di perempuan atau wirang dan sebagainya. Ini memang sudah meramalkan ya di tahun ini pasti terpecahkan. Cuman untuk persidangannya ini nggak tahu bisa selesai di tahun ini ataupun di tahun depan. Cuman yang jelas kasus ini bakal selesai kalau dari orang-orang paranormal lah yang bisa menerawang ke masa depan. Cuman ini kemarin kan sudah dapat nih si EG nih. Kita nggak tahu juga nih EG ini banyak desas-desus dari netizen itu yang mengatakan kayaknya nggak benar nih EG beneran apa palsu nih gitu kan. Cuman kita nggak tahu kebenarannya karena memang ada beberapa juga kata RT-nya yang di sana itu ya nama EG itu juga ada kurang lebih 4 orang kan, dan ditambah lagi pengakuan dari ibunya ya memang si EG ini bukan yang melakukan pembunuhan itu, karena EG pas masa di tahun 2016 itu dia sedang merantau di Bandung. Nah ini benar-benar menjadi sebuah misteri. Mudah-mudahan kasus ini benar-benar terungkap lah dan teradili. Siapa sebenarnya ya dalang utama yang benar-benar melakukan tindak kriminal ini, dan juga harapannya ya benar-benar adil. Dan 3 orang itu yang sedang bebas ini semoga segera tertangkap lah udah sama polisi. Dan harapannya orang-orang kuat yang selama ini menutupi kasus ini benar-benar bisa terkuak lah. Dan juga orang-orang kuat yang membackup itu ya nggak ada keberdayaan lagi, sehingganya kasus-kasus ini bisa terpecahkan dan orang yang terlibat itu benar-benar bisa diadili sesuai dengan hukuman yang berlaku kepada mereka. Jadi harapannya bukan banyak skenario lagi yang dilakukan untuk orang-orang kuat yang ada di belakang tindak kriminal ini. Nah khawatirnya kan ada tersangka itu yang memang itu bukan tersangka asli tapi dibayar dan sebagainya, dan sekarang muncul banyak saksi-saksi kan gitu yang itu juga nggak tahu tentang kebenarannya. Dan khawatirnya juga saksi-saksi ini juga skenario dari orang kuat, sosok orang kuat yang ada di belakang tersangka ini. Nah harapannya polisi mampulah mengungkap ataupun membuka tabir ini nih, sehingga kita sebagai masyarakat itu meyakini bahwasanya hukum di Indonesia ini masih benar-benar berlaku, dan juga untuk orang yang melakukan tindak pidana ini benar-benar ya kapok gitu. Meskipun sudah 8 tahun nih kasusnya, benar-benar bisa teradili lagi. Dan orang yang mau melakukan kasus ini, nah ini menjadi acuan lah bahwasanya itu tadi kan nggak bisa nih semena-mena lagi di Indonesia, karena memang hukumnya itu sudah benar-benar tegak di Indonesia ini. Nah harapannya itu guys. Nah untuk updatean selanjutnya sama-sama kita pantau bagaimana kasusnya, dan semoga lah kasus ini benar-benar bisa terpecahkan sehingga keluarga dari korban si Pina ini benar-benar lega lah dan menerima dengan seadil-adilnya gitu. Nah mungkin ini ya guys ya, sebelum kita tutup, like, komen, dan subscribe untuk channel ini agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih.